Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Nabi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi, jurusan Pendidikan Geografi, NPM 2021-733. Di sini saya akan mengerjakan mata kuliah praktikum meteorologi dan klimatologi dengan tugas yaitu mencari 10 jenis awan. Dosen pembimbing yaitu Darwis Darmawan SPD MPD. Jenis awan pertama yang saya temukan merupakan jenis awan tipe B atau tipe menengah. Awan ini biasanya terbentuk pada ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut. Namun, biasanya juga awan ini tergantung dari ketinggian daerahnya. Karena awan ini juga bisa terbentuk pada ketinggian 4000 hingga 7000 meter di atas permukaan laut. Awan ini itu berbentuk menyeluruh, berbentuk lebar dan menyeluruh. Dan biasanya itu menutupi langit-langit baik secara total maupun secara keseluruhan. Ini merupakan sisi dari sebelah timur awan. Ini merupakan dari sebelah sisi utara. Ini adalah sisi dari sebelah barat. Ini adalah sisi dari sebelah selatan. Jenis awan ini yaitu berwarna abu-abu kebiru-biruan dan sedikit tebal. Umumnya terbentuk pada sore hari yang nantinya akan diikuti hujan pada malam hari. Warna kelabu yang terdapat pada awan ini akan berpengaruh pada matahari dan bulan. Karena matahari dan bulan nanti akan tampak terang dan akan menghasilkan hujan ringan dan gerimis. Bisa dilihat dari sebelah sisi barat itu tampak terang karena adanya pancaran dari sinar matahari pada sore hari. Awan kedua yang saya temukan merupakan awan cirrostratus. Awan ini termasuk pada keluarga tipe A atau tipe tinggi. Awan ini biasanya terbentuk pada ketinggian 6.000 sampai dengan 18.000 pada daerah tropis. Nah, jenis awan ini itu berbentuk seperti kelambu atau serabut dengan jalur-jalur tipis mirip dengan kerudung halus. Jenis awan ini berwarna keputih-putihan dan dapat menutupi sebagian atau bahkan seluruh langit. Awan ini akan tampak lebih cerah pada saat matahari di posisi siang hari karena teksturnya halus. Namun pada saat ini sudah sore hari sekitar pukul 5 sore. Oleh karena itu awan ini tampak kurang cerah. Namun awan ini termasuk kepada jenis awan tipe A yaitu cirrostratus. Ini adalah hari kedua saya berburu awan, yaitu pada tanggal 3 April 2021, di mana saya berburu awan ini pada pukul 8 pagi. Bisa dilihat dari sisi ke sisi, dari seluruh penjuru. Ini merupakan awan yang saya temukan ketiga di hari kedua ini. Awan ini merupakan awan cirrus, di mana awan ini berada pada ketinggian 6.000 sampai dengan 18.000 di atas permukaan laut pada daerah tropis seperti daerah saya ini. Awan ini itu halus dan berbentuk seperti bulu burung. Nah, tampak tersusun dari serat lembut berwarna putih. Awan ini tersusun seperti pita melengkung di langit. Sering terdapat kristal es, baik pada suhu hangat maupun dingin. Walau saat musim panas dan tidak menimbulkan hujan. Ini merupakan awan jenis cirrus yang berada di sebelah tenggara tempat saya berada. Ini merupakan awan keempat yang saya temukan dari hari ke-1 dan hari kedua. Awan ini adalah awan cirrocumulus.
di mana awan ini merupakan awan dari keluarga B. Awan ini terbentuk pada ketinggian 2000 meter. Namun, awan ini itu biasanya juga bisa terbentuk di ketinggian 4000, 7000 sampai dengan 8000 meter di atas permukaan laut. Bagaimana ketinggian daratan itu sendiri akan mempengaruhi ketinggian dari si awan cirrocumulus ini. Awan cirrocumulus ini memiliki ciri-ciri lapisan awannya tampak seperti ombak di pasir pantai. Bentuk awan ini menyerupai bulat kecil, serpih, dan berwarna putih yang berkelompok berbaris. Nah, jenis awan ini tidak terputus-putus dan penuh dengan kristal-kristal es. Berbentuk seperti segerombolan domba dan sering menimbulkan bayangan. Nah, awan yang saya video ini merupakan awan yang berada di sebelah tenggara tempat saya berada. Awan kelima yang saya temukan merupakan awan nimbus 100. Awan ini adalah awan dari keluarga tipe C2, di mana awan ini termasuk awan menengah. Awan ini berada pada ketinggian 3000 meter di atas permukaan laut. Nah, awan ini memiliki ciri-ciri itu bentuknya tidak menentu, kadang berubah-ubah, dan memiliki tepi yang compang-camping dengan warna kelabu gelap. Jenis awan ini mampu menghasilkan hujan ringan dan dalam waktu yang lama. Pembentukan awan ini adanya penebalan dari awan altostratus, karena awan altostratus itu terbentuk biasanya pada pagi hari dan sore hari. Karena ini merupakan menjelang siang, oleh karena itu awan ini terbentuk menjadi nimbus 100. Awan ini terletak mulai dari barat daya tempat saya ngevlog dan sebelah barat juga. Awan yang saya temukan yang keenam adalah awan cumulonimbus. Awan ini merupakan awan yang termasuk kepada keluarga tipe D atau awan vertikal. Awan ini berada di ketinggian 500 meter sampai 6000 meter di atas permukaan laut, di mana awan ini memiliki tinggi yang hampir serupa dengan awan cirrus. Awan ini memiliki ciri-ciri berwarna kelabu sampai dengan warna kelabu hitam. Awan ini juga akan menimbulkan hujan dengan kilat dan guntur yang bervolume besar. Posisinya rendah dengan puncak yang tinggi seperti menara. Nah, awan ini biasanya di atasnya terdapat awan cirrus 100, serta sering terjadi pada waktu angin ribut. Awan yang saya video ini merupakan awan yang terletak di sebelah barat daya tempat saya ngevlog. Awan ketujuh yang saya temukan merupakan awan jenis 100, di mana awan ini termasuk awan tipe C1 atau awan rendah. Awan jenis ini biasanya akan ditemui saat munculnya kabut. Bentuknya itu berupa serat putih berwarna kelabu atau putih serta berlapis-lapis. Nah, jenis awan ini sering ditemui saat muncul kabut di dataran tinggi. Tingginya di bawah 2000 meter. Nah, teksturnya itu sangat tipis hingga kadang-kadang dapat mengganggu jarak pandang. Nah, yang saya video ini merupakan jenis awan yang berada di sebelah utara tempat saya berada, di mana di sebelah utara tempat saya berada itu merupakan daerah pegunungan. Awan ke-8 yang saya temukan dari hari ke-1 dan hari ke-2 merupakan awan stratocumulus. Awan ini merupakan awan dari keluarga tipe C1 atau awan rendah. Nah, awan ini biasanya ditemukan pada ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut. Awan ini memiliki
Ciri-ciri berbentuk bola-bola yang menggulung sering menunjukkan seluruh langit cenderung lebih mengembangkan ke arah horizontal. Nah, tampak seperti gelombang lautan, lapisannya tipis dan tidak menimbulkan hujan. Awan ini kerap dijumpai di daerah pantai, namun sesekali juga bisa dijumpai di daerah perbukitan atau pegunungan juga bisa. Nah, warnanya adalah putih di bagian atas dan kelabu cerah di bagian bawah. Awan ini berada di sebelah utara dari tempat saya berada. Awan ke-9 yang saya temukan merupakan awan cumulus. Awan ini merupakan awan yang masuk dalam keluarga D atau awan vertikal. Awan ini terbentuk paling rendah berada di ketinggian 500 meter di atas permukaan laut dan paling tinggi yaitu 6.000 meter di atas permukaan laut. Awan ini memiliki batas tertinggi hampir mirip dengan awan cirrus. Nah, awan ini itu memiliki ciri-ciri menyerupai kembang kol yang berkembang di bagian atasnya dengan mengandung kristal es yang tebal dengan puncak-puncak agak tinggi. Terbentuknya itu pada siang hari pada saat udara naik. Nah, awan ini itu terlihat terang karena berhadapan dengan sinar matahari. Awan ini yang saya video berada pada bagian barat tempat saya berada. Awan ke-10 yang saya temukan adalah awan altocumulus. Awan ini adalah awan yang masuk ke dalam keluarga tipe B atau awan tengah. Awan ini terbentuk pada ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut. Namun terkadang awan ini juga bisa terbentuk di ketinggian 4000, 7000 sampai dengan 8000 meter di atas permukaan laut, tergantung tinggi dari daratan yang ada atau dataran. Nah, awan ini itu memiliki ciri-ciri yaitu bentuknya itu butiran-butiran kecil dan jumlahnya banyak. Saat melihat awan ini akan menyerupai bola kapas yang menggulung satu demi satu. Nah, jenis awan ini berwarna putih atau abu-abu serta mudah dideteksi pada waktu pagi atau senja. Awan ini muncul saat ada angin kencang yang membawa udara yang stabil dan kering. Awan ini yang saya video ini sudah menjelang siang, oleh karena itu sedikit samar-samar karena dari tadi pagi itu di daerah saya itu mendung, jadi saya susah untuk mencari awan altocumulus ini. Sekian dari saya tentang berburu 10 jenis awan. Jangan lupa subscribe and comment dan share sebanyak-banyaknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.